Selamat malam, ketemu lagi di praktikum praktikum kedua di mata kuliah basis data di malam hari di saat ini, yaitu mata kuliah basis data MSIM 4206. Sebelumnya perkenalkan, saya Heri Gunawan, mahasiswa UT Banjarmasin, jurusan Sistem Informasi, NIM 04463398. Saat ini tugas yang diberikan kepada kita adalah untuk sesuai dengan panduan praktikum 2, yaitu kita membuat beberapa database dari ERD yang di tugas 1 kemarin. Nah, kita buat menjadi menjadi database dan tabelnya di dalam MySQL. Baik, untuk menggunakan untuk praktikum ini kita menggunakan beberapa menggunakan exam, cuman kebetulan saya menggunakan langsung di phpMyAdmin berbasis Linux. Jadi saya ini langsung ya di MySQL. Nah, untuk database ini ada beberapa cara sih sebenarnya. Bisa melalui command prompt seperti ini, atau kita melalui website, melalui web aksesnya juga bisa. Baik, untuk web aksesnya, kebetulan saya tidak membuatnya di lokal di laptop saya, tapi saya menggunakan ada satu mini server yang saya buat. Saya pakai di di sini. Nah, kita menggunakan di sini, dan di sini kita masih belum ada database-nya. Baik, yang pertama kita menurut tugas ini di lembaran ini kita ada ERD-nya, ada diberikan satu tugas, yaitu ERD untuk dari satu database rumah sakit ya. Di sini kalau kita lihat ada satu database yang bernama rumah sakit dengan tabelnya ada 6 tabel, yaitu ada dokter admin, administrator, daftar, pasien dokter, dan dokter. Jadi ada 6 tabel. Baik, kita coba dulu di command prompt. Di sini kita sebenarnya di sini bisa menggunakan show database. Kita bisa melihat database apa aja yang sudah ada di sini. Salah, kurang hurufnya. Database. Nah, ini sama ya, di sini ada information schema, MySQL, performance schema, sama, ada 3 ya. Artinya ini dari server yang sama. Baik, di sini kita bisa menggunakan apabila kita mau menggunakan command prompt, ada beberapa cara sih sebenarnya. Kalau kita mau ngetik pakai di sini, atau kalau mau lebih mudah ya kita menggunakan webnya phpMyAdmin. Cuma saya akan coba kasih contoh satu persatu ya, misalnya dari contohnya seperti di kertas di petunjuk yang kita ini, kita bisa membuat di situ. Kita bisa buat si create. Terlalu besar apa enggak ya? Create database rumah sakit. Nah, di sini query one row affected, berarti sudah jadi. Kita bisa coba ulang show database. Nah, di sini sudah ada database rumah sakit. Nah, kita coba lihat di sini. Kita refresh ya. Harusnya, sini sudah nambah. Jadi sama. Kalau di sini kita bisa menggunakan di sini database. Nah, kita bikin di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sama sih caranya. Jadi ada banyak kemudahan. Terserah kita mau pakai yang mana. Di dalam hal ini saya contohnya pakai di command prompt. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau membuat berikutnya, kita membuat, kalau mau menghapus di sini bisa.
drop database, database rumah sakit. Nah, di sini harusnya, nah rumah sakitnya sudah hilang. Nah, sudah hilang. Ya. Jadi demikian, sama sih di sini. Oh, kita buat mau apa di sini? Kita buat lagi ya. Nah, sudah ada muncul. Ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita mencoba untuk ke tabel. Oke, di tabel di sini ada beberapa tabel yang kalau di sini kalau kita mau hapus sih sebenarnya bisa juga di sini ya, sama. Contoh seperti ini. Oke, atau nah, kalau kita mau hapus kita tinggal klik di drop. Nah, ini akan sama menghapus kalau kita mau menghapus melalui sini. Cuma kita cukup untuk di situ. Kita akan lanjut. Kita membuat tabel. Membuat tabel itu apa ya? Ada beberapa cara. Bisa menggunakan, misalnya kita menggunakan di webnya, maka kita akan pilih di rumah sakit. Nah, sekarang kita aktif di posisi database rumah sakit. Tinggal kita create, ya kan? Nah, meng-create di sini bisa menggunakan SQL di sini, atau kita bisa menggunakan struktur pakai nama apa, nomor kalau apanya berapa, seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Kalau di sini kita database. Oh sorry, langsung bisa ya. Nah, oke, yes, rumah sakit. Artinya kita sekarang aktif di database rumah sakit. Nah, tinggal kita di sini mau apa? Kita mau membuat ini misalnya kan. Pertama, oke. Kita pertama mau membuat tabel pasien. Kita coba buat tabel pasien. Oke. Database, oke. Sebentar. Ya salah sih. Kereta pasien ini ada apa aja ya? Ada ID pasien sebagai primary key, ada nama pasiennya, ada jenis kelamin. Kita lihat dulu di panduannya. Oke, jenis kelamin dia for charge 1, alamat. Oke. ID pasien, create table pasien di sini. Oke. ID pasien. ID pasien. Integer. Ya. Primary. Oke. Auto. Aduh. Oke. Ya, kita tinggal tab ya, untuk melengkapinya bisa tab. Oke. 6 ID pasien. ID pasien 3 oke.
nama pasien, nama pasiennya voucher, vouchernya 30 ya. Oke, kemudian alamat pasien, voucher 100. Sebentar. Oh, alamat pasien voucher 100, setelah alamat pasien, oh jenis kelamin voucher 1 ya. Oke, sebentar kita cek tabel pasien, ID pasien, nama pasien, oke, jenis kelamin, alamat, jenis kelamin. Oke. Oh sorry. Nah, harusnya sudah masuk ini ya. Oke. So, nah, sudah muncul di sini. Tabelnya sudah muncul. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini sudah muncul nama pasien, alamat pasien. Nah, ini sudah ada di sini ya untuk tabel pasien, ada ID, kemudian ada nama pasien, alamat pasien, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk yang kedua, kita membuat tabel administrator melalui, sekarang kita coba di sini ya. Misalnya di sini. Nah, di sini ada create. Oke, tab lebih mudah ya. Sama sih sebenarnya, administrator. Oke, dengan ID admin integer, integer 3, ID admin, mana sih administrator, ID admin, oh sorry, ID admin 3, iya dia primary nih. Primary key auto increments. Oke. Nah, kemudian baru nama admin. Nama adminnya voucher. Voucher 30. Baru ada admin, administrator, ID admin, nama admin, waktu jaga, waktu underscore jaga, voucher 100. Baik, coba kita go. Oke. Sudah jadi. Nah, ya, struktur. Oke, ID, nama, waktu jaga. Baik, sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga kita buat lagi tabel dokter. Oke, create dokter lagi ya. Create tabel dokter.
ID dokter, ID dokternya integer 3. Ini sama primary key, auto increment, koma, nama dokter, varcharnya berapa deh, 30. Kemudian setelah nama dokter, alamat dokter, varchar, alamat dokter varchar 100. Oke. Berikutnya tanggal lahir. Date, tanggal lahir, date. Tanggal lahir, date, sama nomor HP, spesialis. Spesialis 115. Oke, sini ada dokter, ID dokter. Kita cek lagi nama dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Oke, sudah benar. Oke, sudah ada. Langsung aja ya kita ke berikutnya. Tabel dokter sudah, tabel dokter admin, create tabel dokter admin. Oke, create tabel dokter admin, ID ID data ya, ID data integer 3, ID data adalah primary juga, primary key auto increment, oke. Dan kemudian dokter admin, ID data primary, oke. ID dokter, ID dokter integer 3, koma, ID admin, integer 3 juga. Oke, dokter admin ada 3, ID data, oke. ID dokter dan ID admin. Oke, sudah. Kemudian tabel pasien dokter, create tabel pasien dokter, ID ya integer 3, pasien dokter ID integer 3. Di sini dia primary key auto increment, oke. Pasien ID dokter primary, oke. ID dokter
dokter, integer 3, tabel ID, oke, ID dokter juga, ID pasien, integer 3 juga, ID pasien, waktu periksa itu date, resep, harga 100. Oke, tabel pasien dokter, kita cek kembali ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Oke, salah dokter. Sekarang yang ke-6, tabel daftar. Klik tabel daftar, ID daftar, integer 3, ini pakai primary key auto increment. Oke, daftar ID daftar sudah, ID pasien, berarti di ID daftar. Oke, ID daftar, ID pasien, ID daftar, oke. Oke, sekarang kita sudah selesai semuanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel yang sudah kita buat. Itu sesuai dengan sesuai dengan IRD yang diberikan. Gitu. Jadi ada administrator, ada daftar, ada dokter. Oke. Baik, berikutnya kita bisa lihat juga di sini. Oke. Show table lagi. Nah, sudah ada 6 tabel di situ yang sama ya seperti kita buat tadi ya. Oke. Kemudian setelah itu kita membuat relasi. Oke, sekarang kita membuat relasi dari masing-masing ini tadi ya. Baik, namun sebelumnya sebentar, bukan ini, tapi struktur. Kita perlu membuat dulu. Oke, primary key sudah. Kita perlu membuat, sebelum kita membuat relasi, kita perlu membuat foreign key namanya. Foreign key. Di sini ada 3 tabel yang perlu kita buat foreign key, yaitu tabel dokter admin, tabel daftar, sama tabel pasien dokter. Oke. Tabel dokter admin, tabel sebentar. Tabel dokter admin dulu. Nah, ini ada sedikit problem di saya server, karena ada satu database yang dihapus, jadi sempat error. Nah, di sini ada kita sudah di tabel tabel dokter admin. Oke, tabel dokter admin foreign key-nya di sini adalah ID dokter sama ID admin. ID dokter sama ID admin. Nah, di sini kita buat dengan sebentar. Nah, di more. Nah, alter tabel.
Sini kita kita coba lihat. Di frontend pilih indeks. Oke. Do you want to alter tabel? Oke. Nah, di sini sudah sudah jadi. Tabelnya dokter admin, kemudian di daftar. Ya, di daftar. Kalau di daftar case itu ada ID. Di daftar ada ID pasien sama bentar, dokter admin tadi ada dokter admin, ada ID dokter sama ID admin. ID dokter sama ID admin. Nah, di sini kita kasih indeks. Oke. Kemudian di daftar ada ID pasien sama ID admin. Daftar ya ID pasien sama ID admin. Sama ID admin. Oke. Dan yang terakhir di pasien dokter. Struktur. Nah, di pasien dokter ada foreign key-nya ID dokter sama ID pasien. ID dokter. Sorry. ID dokter sama ID dokter primary. Alter tabel pasien dokter drop in market. ID pasien. Sorry. Ya, di sini. ID dokter juga salah gitu. Nah, di indeks. Nah, oke. Sekarang kita sudah selesai semuanya. Kemudian baru kita ke desainer. Nah, untuk membuat relasinya, baik kita coba gambarkan relasinya sesuai dengan urutan ERD. ERD ini dokter admin. Dokter admin ada di sebelah sini. Administrator, sebentar, kita susun sesuai dengan administrator. Kemudian sebelah kanan daftar. Nah, seperti ini. Di bawahnya ada dokter, pasien dokter. Mana pasien? Ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki ini, dan sekarang kita tinggal membuat relasinya dulu. Pilih tabel dengan file primary key. Kita pilih dulu tabel dengan field primary key katanya, kan. Contoh di sini admin. Nah, seperti ini ya. Berarti sini kan primary key-nya admin, baru kita ke foreign key seperti ini. Baik. Great relation. Dari admin ke foreign-nya ke sini. Cascade. Gunanya cascade adalah ketika dihapus dia akan membuat tali. Saya lupa belum simpan ya. Baik, sebelum kita membuat desainer, kita simpan dulu ya ke ini ya, ERD pack-nya kita bisa simpan ke, misalnya kita bikin ini tadi itu ya di rumah sakit. Nah, seperti itu. Kita simpan dan itu simpan. Sekarang kita susun dulu susunannya. Sebentar. Administrator di tengah tuh ya. Daftar ada di kanan. Administrator di sini. Dokter sebelah sini. Pasien dan dokter admin di kiri, administrator, dokter. Pasien di sini, pasien dokter,
dan dokter. Oke. Tadi kita sudah buat satu relationshipnya dari ID ke dari ID administrator ke dokter admin. Sorry sempat terhenti sebentar, ada sedikit problem di server. Tapi kita sudah perbaiki karena ada database yang terhapus tadi. Nah, sekarang kita buat relasinya, kita sudah buat relasi dari situ ya, oke. Kita membuat relasi itu pertama dari field primary key dulu, baru ke sebagai referensinya, baru ke kemudian ke field foreign key gitu. Nah, contohnya dalam ini kan tadi kan administrator ini dia dari primary key-nya ke foreign key gitu kan. Nah, seperti ini ID dokter, kita buat create relation. Nah, dari ID dokter ke ID dokter yang sini. Sorry, sebentar, cancel. Kita buat create relation dari ID dokter karena ini yang primary. Kita pilih ke ID dokter yang foreign key. Cascade, oke. Duh, ini kenapa sih selalu seperti ini? Kenapa ya? Selalu berubah terus. Oke, hal yang sama juga dengan ID dokter ke ID dokter situ. Kemudian ID pasien, nah di sini juga ID pasien, dari ID pasien ke ID pasien. Kemudian ID admin ke ID admin oke. Nah, di sini kita sudah lihat satu bentuk relasi yang terjadi. Nah, ini otomatis ya, kita nggak bisa tuh. Nah, seperti mana mungkin? Atau kita coba buat ke sini. Nah, oke. Minimal kita buat mendapat gambaran seperti ini. Nah, jadi seperti ini sudah ERD-nya relationship-nya terbentuk. ID admin ke ID admin sini, kemudian ID dokter ini juga ke ID situ, dan dari sini ke ID dokter di sini, dan dari ID pasien ini ke ID pasien yang ini. Jadi dia harus dari primary key ke forensic, ini juga dari primary ke satunya sebagai forensic, ini juga dari primary ke sini, ini primary-nya baru ke sini, seperti itu ya. Baik, dari sini sudah selesai. Kemudian oke, kita sudah buat ID pasien. Oke, sampel sudah jadi. Nah, sudah sesuai dengan di ini ya, di panduan di halaman 21. Kita lihat ini sudah sesuai semuanya. Dokter admin seperti itu. Oke, ID dokter ke ID dokter, kemudian sini ID pasien ke pasien, ID pasien sini ke ID pasien atas,
dan di sini juga dari admin ke admin. Oke, ini sudah sesuai. Nah, ini adalah relasi tabel finalnya ya dari database rumah sakit. Baik, kemudian kita melangkah ke data manipulation language atau DML, di mana di sini kita melakukan pengisian data. Oke, pengisian data di sini pertama kita di tabel pasien ya. Oke, ada beberapa macam cara yang bisa digunakan. Pertama kita ini pasien. Aduh, ada sedikit problem masih. Oke, nama pasien. Nah, di sini kita bisa hapus dulu. Nah, di sini kita bisa insert. Insert into. Kenapa pakai ini? Insert into pasien. Kita kasih di sini ada ID pasien. Oke, ID pasien, koma nama pasien, koma alamat sesuai strukturnya ya, sesuai urutannya ya. Alamat pasien, koma jenis kelamin, baru kurang tutup. Nah, kita isi dengan value-nya di sini. ID pasien 1 ya. Oke. ID pasiennya 1, value-nya di sini sebagai contoh. Oke. Baru saya di sini kita kasih nama Budi Raharja. Kemudian nama pasien, alamat pasien, Jalan Ayani misalnya, nomor 10 Surabaya. Nah, kemudian alamat, jenis kelaminnya ini tadi percaya. Oke, jenis kelamin oke. Kita coba ya. Nah, sebenarnya sudah berhasil. Sebentar. Nah, sudah ada di sini ya. Oke. Sudah muncul di situ. Untuk anunya kita sudah bisa seperti itu, sudah jadi di situ. Atau kita juga bisa melakukan penambahan melalui di situ, atau perintah. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah insert kalau kita mau. Nah, kalau melalui sini kita bisa tadi kan 1, oke, nomor 2 nama pasien, misalnya tadi Andri Wiguna. Alamat pasien Jalan Trikora. Jakarta. Oke. Jenis kelamin 1, cowok ya. Tuh. Oke, sudah masuk. Z. Kita bikin lagi 3.
Namanya Ayu siapa? Rina Wati. Alamat Jalan Sudirman nomor 7 Bandung 2, karena dia perempuan. Oke. Kita yang keempat, perempuan lagi, kita beri nama Desi Susanti, Jalan Asia nomor 90 Surabaya, perempuan 2 juga. Oke, ini data yang kelima, kita kasih nama Rudi Sujana. Jalan apa ya? Kenari. Baik, sekarang kita sudah punya sudah punya 5 data untuk pasien ya. Ya, oke. Kita isi terus di data-data yang lain. Misalnya di sini. Oke, oh ya sorry. Di CMD kita sebenarnya kita bisa melihat ya. Nah, itu dia. Oke. Sebenarnya kita mau isi lagi data yang lain. Sebentar kita coba lihat di bukunya ya. Oke, nama dokter. Kita isi aja ya. Aduh, sorry. ID admin 1, nama admin habis lagi. Oke, dokter nama dokter aku tutup lagi. Coba liatin, oh ya, kita pindah manual aja deh.
spesialis penyakit dalam. Spesialis. Oke, dokter sudah. Baik. Sekarang data-data sudah berisi, sudah ini. Kita bisa melihat lagi dari sini ya. Tadi kan seperti ini. Kita bisa melihat semuanya. Kemudian kita juga bisa melihat dari dokter. Oke. Nah, daftar dokternya sudah muncul. Administrator. Nah, oke. Select join. Sebenarnya ada lagi beberapa perintah yang diminta kita lakukan. Harusnya sih kita isi data-data semuanya sih sebenarnya ini, cuman ada beberapa yang kita nggak tahu nih, ada resep, ada apa yang belum kita isi datanya sih. Mungkin kita bisa lihat apa ya. Ini sebenarnya harus ada relasi data yang harus terjadi, yaitu di data-data seperti ini ya, kayak dokter admin apa segala macam yang harus berisi datanya dari dokter mana gitu kan, misalnya dari daftar atau dari pasien dokter seperti ini. Ini kan terlihat ID dokter, ID ini waktu periksanya kapan, resepnya apa. Mungkin coba kita isi ID 1, ID dokternya 1 sudah ada ya, pasiennya di sini ada yang nomor 2. Waktu periksa, oke kita bikin aja dia di kemarin tanggal 13 kemarin. Resepnya misalnya obat. Oh, kita gini aja deh. Resep 1. Kemudian 2. Oke, dokter 2, pasien nomor 1. Periksa tanggal 14. Resepnya resep 2. 3. Dokter nomor 3, pasien nomor 3. Periksa tanggal 13 juga. Resep 3. Set 4. Dokter nomor 1, pasien nomor 4.
periksa tanggal 15 hari ini. Resep 4, set 5, dokter nomor 3, pasien nomor 5. Periksa hari ini juga, resep 5. Oke, ini pasien dokter. Sekarang di dokter admin, ini apa sih dokter admin? Ada ID ID transaksi 1, dokter 1, adminnya 1. Dokter 2, admin 2. Oke, dokter sudah daftar. Nah, di sini ada ID daftar, ID 1, pasien 1, adminnya 2. Admin 2, 1, 3, pasien 3, admin 3, 4, pasien 4, admin 1, 5. Oke, sorry. Oke, udah lengkap semua ya di sini ya. Baik, kita bisa coba di sini. Kita ikutin perintah-perintah yang ada, seperti select join dan lain sebagainya. Misalnya nih, oke, select join antar tabel. Sorry. Select P titik. Pasien PD titik waktu periksa koma PD resep koma D nama dokter from pasien P join pasien dokter PD on P.ID pasien sama dengan PD.ID pasien join dokter D on PD.ID dokter sama dengan PD.ID dokter. Panjang sekali ya, coba. Apa ini ada kesalahan.
Nah, nama pasiennya ini waktu periksanya ada, resep 1, dokternya siapa. Oke, ini ada sini. Ini digunakan, jadi dia ini ya, select join ya. Jadi dia memilih data dan digabung dengan tabel-tabel, dari tabel, beberapa tabel di join. Nah, itu gunanya ada relation tadi ya, join antar tabel seperti ini. Nah, ini kalau menggunakan CMD. Kalau kita menggunakan apa, di juga sama, bisa sih sebenarnya di PHP My Admin bisa. Sebentar. Oh. Nah, ketika di PHP My Admin seperti ini ya, munculnya seperti ini. Sama sih, bisa kita gunakan begitu. Jadi banyak anunya yang bisa kita lakukan melalui perintah ini. Ada beberapa lagi di sini, ada, sebentar kita coba lagi. Kita mengikuti di perintah yang ada di tugas kita ya. Select p titik nama pasien, nama pasien, PD titik waktu periksa, PD resep, di dokter from pasien P join pasien dokter PD PD on p.id pasien p.id pasien join dokter D on pd.id dokter sama dengan d.id dokter where, di mana, d.id dokter sama dengan, nah ini kita milih yang tertentu ya, 1 misalnya nih. Oke, berarti kita hanya milih dokter yang 1. Nah, ini kan ID dokternya 1 itu kan Agus Hendra tadi ya. Nah, seperti itu ya hasilnya ya. Bisa kita lakukan berbagai macam ininya, perintah seperti itu. Jadi demikian mungkin dari saya untuk tugas praktikum 2 basis data yang bisa saya lakukan. Semoga bermanfaat, semoga berkenan. Saya Heri Gunawan, mahasiswa UT dari Banjarmasin, NIM 0446333398. Ucapkan terima kasih dan selamat malam.